Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardila Kamala Dewi, selaku dosen Prodi Farmasi Universitas Muhammadiyah Bandung. Pada praktikum farmasi klinis kali ini, yaitu terkait modul 2, yaitu mengenai resep obat dan dispensinya. Pada praktikum ini, tujuannya adalah agar mahasiswa dapat memahami apa itu resep, kemudian komponen resep itu apa saja, informasi apa yang harus diketahui oleh mahasiswa, kemudian mahasiswa dapat mengkaji terkait drug-related problems atau masalah terkait obat, dan pada akhirnya mahasiswa dapat melakukan pelayanan informasi obat dengan baik. Nah, pada akhirnya nanti pemaparan ini akan dijelaskan oleh mahasiswa, kemudian pada akhirnya akan ada simulasi terkait pelayanan informasi obat. Oke, selanjutnya langsung saja pada mahasiswa kami, Ajeng dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Wulandari. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 dengan anggota sebanyak 5 orang. Di sini saya akan membahas tentang resep atau order obat dan dispensing. Di sini ada poin-poin yang akan saya bahas nanti. Pertama, ada definisi dan komponen resep. Kedua, ada melakukan pemberian informasi obat atau PIO. Ketiga, ada informasi dalam resep. Keempat, ada mendeteksi drug-related problem atau DRP. Dan kelima, ada membuat salinan resep atau kopi resep. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang resep dan komponen resep. Ini adalah contoh resep. Definisi resep. Resep merupakan permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun elektronik, untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien-pasien sesuai peraturan yang berlaku, menurut Permenkes Nomor 73 Tahun 2016. Dalam resep sendiri, setelah diterima, kita harus mengkaji terlebih dahulu. Ada 3 yang dikaji. Yang pertama, tentang screening administratif. Yang kedua, screening farmaseutik. Yang ketiga, ada screening klinis. Untuk screening administratif itu meliputi nama dokter, surat izin praktek dokter, alamat praktek dokter, dan juga identitas pasien. Untuk yang kedua, ada screening farmaseutik yang berisikan komponen-komponen obat. Dan yang ketiga, ada screening klinis, yaitu berisi tentang informasi tentang obat, seperti efek samping, indikasi, kontraindikasi, maupun interaksi obat. Selanjutnya, ada stepnya pada resep. Sebenarnya, stepnya pada resep itu sangatlah banyak. Di sini saya akan memaparkan beberapa saja. Yang pertama, ada tanda segera. Ada PIM atau Periculum Memora, yang artinya berbahaya jika ditunda. Yang kedua, ada urgent atau sangat penting. Yang ketiga, ada statim, artinya penting. Dan yang keempat, ada cito, yang artinya segera. Untuk yang pengulangan ada 2. Pertama, ada iter, yang artinya dapat diulang. Yang kedua, ada ne iteratur, atau tidak dapat diulang. Selanjutnya, ada komponen resep. Yang pertama, ada inskriptio, yang berisikan nama dokter ke dokter gigi, nomor izin praktek dokter ke dokter gigi, alamat dan tanggal penulisan resep. Yang kedua, ada invocatio atau tanda pembuka resep yang bersimbolkan R-, atau RCP pada bagian kiri setiap penulisan resep. Yang ketiga, ada preskripsio yang berisikan nama obat, kekuatan obat, bentuk sediaan, dan jumlah setiap obat. Yang keempat, ada signatura yang berisikan tanda cara pakai dan dosis obat. Dan selanjutnya itu ada subskriptio yang berisikan tanda tangan atau paraf dokter penulis resep sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terakhir ada pro. Pro ini berisikan informasi tentang pasien, berupa nama pasien, usia pasien, dan juga berat badan pasien. Ini adalah contoh dari resep beserta bagian-bagian atau komponen-komponen dari resep. Dan untuk tata cara penulisan resep ini, pertama ada nama, alamat, nomor surat izin praktek dokter. Yang kedua, ada tanggal penulisan resep. Yang ketiga, ada nama setiap obat atau komponen obat. Yang keempat, ada tanda resep pada bagian kiri setiap penulisan resep. Dan yang kelima, ada tanda tangan atau paraf dokter penulis resep. Bahasan yang kedua mengenai pemberian informasi obat atau PIO. PIO merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh apoteker untuk memberikan informasi secara akurat, tidak bias, dan terkini kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya, dan pasien. Tujuan dari PIO ini, yang pertama, menyediakan informasi mengenai obat kepada pasien. Yang kedua, menyediakan informasi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan obat. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme apoteker. Dan yang keempat, menunjang terapi obat yang rasional. Setelah bahasan ini, saya akan lakukan skenario dari PIO. Dengan tempat buat untuk apotek, ada pemerannya apoteker dan pasien, dan pelengkapan resep berupa resep, kopi resep, dan resep beserta obat.
Bahasan selanjutnya yaitu mengenai informasi obat dalam resep. Dalam resep tersebut terdapat 4 obat. Yang pertama ada methylprednisolone dengan indikasi untuk mengurangi gejala peradangan yang meliputi pembengkakan atau nyeri. Kontraindikasinya itu hipersensitivitas terhadap methylprednisolone serta pada pasien-pasien dengan infeksi fungal sistemik. Dosisnya itu sebagai antiinflamasi, dosis awalnya itu 2-60 mg per hari. Efek samping yang biasa ada itu pertama ada sakit kepala, pusing, mual dan kehilangan nafsu makan, diare, dan adanya gangguan pencernaan, penglihatan kabur, telinga berdenging, dan sesak nafas. Untuk interaksi obatnya ini, methylprednisolone memiliki interaksi obat dengan lansoprazol dan dikategorikan ke dalam interaksi obat minor, seperti meningkatkan kadar atau efek lansoprazol dengan mempengaruhi metabolisme enzim diuresis atau hati. Selanjutnya ada Melodex. Ini merupakan vitamin yang berisikan vitamin B1, vitamin B6, dan B12. Indikasinya itu suplemen untuk mengatasi masalah kesehatan akibat kekurangan vitamin B1, B6, dan B12. Kontraindikasinya, pasien yang hipersensitivitas terhadap obat ini. Dosisnya 1 tablet per hari. Efek samping itu berupa kecemasan, berkeringat, maupun reaksi alergi. Interaksi obat ini antara lansoprazol dan cyanocobalamin yang merupakan kandungan dari vitamin B12. Kemudian ada meloxicam 15 mg. Indikasinya itu untuk meredakan gejala-gejala kritis, misalnya peradangan, pembengkakan, serta kaku dan nyeri otot. Kontraindikasinya itu pasien yang hipersensitivitas terhadap obat ini hipersensitif terhadap aspirin, penyakit ginjal berat, hamil, dan laktasi. Laktasi anak penyakit ini atau riwayat tukak lambung. Dosisnya itu untuk dewasa, untuk penyakit rheumatoid arthritis itu 15 mg 1 kali per hari. Dapat diturunkan menjadi 7,5 mg 1 kali per hari berdasarkan respon terapeutik. Kemudian untuk penyakit osteoartritis itu 7,5 mg 1 kali per hari. Dapat ditingkatkan sampai dengan 15 mg 1 kali per hari pada risiko tinggi dan gagal ginjal. Dosis awalnya 7,5 mg 1 kali per hari. Efek samping yang sering ditimbulkan itu berupa diare dan gangguan lambung. Interaksi obatnya ini adalah terhadap meloxicam dan methylprednisolone, termasuk ke dalam interaksi obat monitor kolesterol, yaitu dapat meningkatkan resiko ulcerasi pada gastrointestinal. Kemudian ada lansoprazol 30 mg. Indikasinya untuk menurunkan produksi asam lambung berlebih. Obat ini sering digunakan untuk mengatasi tukak lambung dan usus serta reflux esophagus. Kontraindikasinya itu pada sensitivitas terhadap obat ini. Dosisnya ukus duodenum dan reflux esophagus 1 kali 30 mg selama 4 minggu. Untuk dispepsia, dosis usia dewasa diberikan 15-30 mg 1 kali sehari selama 2-4 minggu. Efek sampingnya berupa sakit kepala 3-7%. Ini merupakan efek samping yang paling sering ditimbulkan. Selanjutnya ada interaksi obat. Interaksi obat yang ada itu antara lansoprazol dengan cyanocobalamin yang merupakan dari vitamin B12. Lansoprazol dapat menurunkan kadar cyanocobalamin dengan menghambat absorpsi gastrointestinal, dapat menurunkan kadar cyanocobalamin dengan menghambat absorpsi gastrointestinal. Bahasan yang selanjutnya itu ada tentang drug-related problem atau DRP. DRP atau drug-related problems merupakan suatu peristiwa atau keadaan di mana terapi obat berpotensi secara nyata dapat mempengaruhi hasil terapi yang diinginkan menurut Graham and Eggers tahun 2007. Drug-related problems meliputi dosis obat tidak tepat, yang kedua penggunaan obat tidak tepat waktu, yang ketiga pasien gagal menerima obat, yang keempat terdapat interaksi obat, dan yang kelima terdapat gejala tidak diketahui. DRP yang ada pada resep tersebut ada 3 terkait interaksi obat. Yang pertama itu terjadi interaksi obat antara methylprednisolone dengan meloxicam yang termasuk kategori monitor kolesterol, yaitu dapat meningkatkan resiko efek samping pada saluran pencernaan seperti peradangan, pendarahan, ulcerasi, dan jarang perforasi. Nah, kita dapat mengatasinya dengan cara memberikan lansoprazol dan juga minum obat ini setelah makan. Yang kedua, terjadi interaksi obat antara lansoprazol dengan cyanocobalamin atau vitamin B12. Salah satu kandungan ada pada obat Melodex, yaitu lansoprazol dapat menurunkan kadar cyanocobalamin dengan menghambat absorpsi gastrointestinal. Dan yang ketiga, terjadi interaksi obat antara methylprednisolone dengan lansoprazol. Ini merupakan interaksi minor, yaitu
meningkatkan kadar atau efek lansoprazol dengan mempengaruhi metabolisme enzim IAT atau usus. Berikutnya ada komponen-komponen dalam salinan resep. Yang tadi sudah disebutkan sebelumnya itu merupakan komponen salinan resep. Ini hanya menambahkan saja. Yang pertama ada nama dan alamat sarana kefarmasian, apotek, klinik, puskesmas maupun rumah sakit. Kemudian ada tanda date ataupun no-date. Date jika obat telah diberikan dan no-date jika obat belum diberikan. Yang selanjutnya ada tulisan PCC atau Post Coffee Confirm yang menandakan bahwa salinan resep telah ditulis sesuai dengan aslinya. Nah, bagaimana jika terdapat ITER dalam resep? ITER itu merupakan boleh diulang. Jika dalam satu resep tulisan ITER-nya itu berada di balik atas, maka secara keseluruhan komponen resep itu harus diulang. Namun jika ITER tersebut terdapat hanya di salah satu bagian kiri dari obat, maka yang boleh diulang itu hanya obat tertentu yang sesuai memiliki tanda ITER-nya. Sekian pemaparan materi dari saya tentang resep obat dan dispensingnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana tata cara PIO. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Dila. Waalaikumsalam. Ibu, saya Wulandari, petugas farmasi dari apotek UM Bandung. Nah Ibu, sebelumnya saya mau konfirmasi terlebih dahulu ya Bu. Ibu Dila ini kelahiran tahun berapa ya Bu? 2 Oktober 67. 67. Berarti usia Ibu 23 tahun ya Bu? Iya betul. Iya benar. Nah Ibu, ini obat-obatan yang Ibu dapatkan ya Bu. Nah sebelumnya apakah Ibu memiliki alergi Bu terhadap obat-obatan? Nggak ada ya? Tidak ada. Nggak ada. Keluhan Ibu apa ya Bu? Tadi itu saya pakai itu sakit, terus udah lama loh, sekitar semingguan lebih gitu. Sakit, terus dibawa jalan juga sakit, nyeri, kadang juga ada kesemutan, makanya saya ke dokter. Iya. Bukan tadi dokter. Nah, apakah di dokter sempat diberikan pengetahuan, informasi terkait obat-obatan yang Ibu dapatkan atau tidak Bu? Tadi itu cuma dibilang obatnya buat nyeri saya, tapi nggak tahu deh itu obatnya apa aja. Oh tidak tahu. Baik ya Bu, silakan memberikan informasi ya Bu. Oke. Ibu mohon diperhatikan. Nah, ini Bu, ini obat yang Ibu dapatkan. Ini apa aja ya Bu? Ya, Ibu kan mengalami nyeri ya Bu ya. Nah, di sini ada methylprednisolon 8 mg dan juga ada meloxicam 15 mg. Nah, itu Bu obat nyerinya dikombinasikan. Nah, Bu, berhubung kombinasi obat nyeri ini menimbulkan efek samping gangguan lambung, jadi dokter menuliskan ada lansoprazol untuk obat lambungnya. Namun lansoprazol dari apotek kami sedang kosong. Terus gimana dong? Jadi nanti Ibu bisa membeli di apotek lain. Nah, saya membuat salinan resepnya Bu untuk Ibu menebus di apotek lain. Oh iya. Oke, Ini salinan resepnya Ibu pegang dan yang resep aslinya untuk saya. Nah Ibu, di sini kan ada methylprednisolon. Diminumnya itu sehari 3 kali 1 tablet sebagai obat nyerinya. Kemudian ada Neurodex sebagai vitamin. Ini juga untuk membantu Ibu barangkali Ibu mengalami nyeri-nyeri. Nah ini untuk meringankan Bu vitamin ini. Untuk kesemutan kali ya? Iya bisa Oke. Bu. Nah diminumnya itu sehari 1 kali 1 tablet. Kemudian ada meloxicam 15 mg. Ini diminumnya sehari 2 kali 1 tablet. Dan lansoprazol tadi. Nah Ibu jangan lupa untuk menebusnya Ibu ya di apotek yang lain. Oke. Ini saya minumnya sama nggak? Sesudah makan atau sebelum makan boleh? Nah Ibu untuk methylprednisolon sama meloxicam ini diminumnya setelah makan. Oke, sesudah makan baru saya minum obatnya. Iya Bu, nah jadi aturan seperti ini Bu. Pagi hari 30 menit sebelum Ibu makan nih, Ibu sarapan, Ibu minum dulu lansoprazol. Nah setelah 30 menit kemudian Ibu langsung minum methylprednisolon dan juga meloxicam Bu. Ibu mengerti sampai sini? Oke, saya ngerti. Nah baik Bu. Nah untuk siang harinya Ibu makan siang seperti biasa. Kemudian Ibu langsung makan methylprednisolon, Neurodex dan juga meloxicamnya Bu. Paham Bu? Oke. Nah, untuk malam harinya, Ibu makan dulu 30 menit sebelum makan, jangan lupa minum lansoprazol lagi. Karena lansoprazol ini diberikannya pagi hari dan malam hari. Aduh, kali. Ya, nah setelah minum lansoprazol 30 menit kemudian, Ibu langsung minum methylprednisolon dan juga meloxicamnya Bu. Nah, apakah sampai sini Ibu? Tapi nggak apa-apa ya? Ini kan katanya kenapa lambung ya? Itu nggak bahaya? Tidak Bu, karena kan di sini ada lansoprazol untuk melindungi lambung Ibu. Nah, jangan lupa Bu, jika bila mana Ibu minum obat ini terdapat keluhan seperti pusing, mual, serta sakit perut, Ibu jangan khawatir, itu memang efek samping yang ditimbulkan dari obat tersebut. Namun efek samping itu ringan Bu, jadi Ibu tidak perlu khawatir dan Ibu aman mengkonsumsi obat-obatan ini. Oke. Ibu cukup ya Bu untuk mengatasi nyeri Ibu. Ini apa ya?
Liter ini apa ya? Nah, untuk liter ini artinya kan boleh diulang, Bu. Nah, ketan ibu kan ibu udah disimpan di saya. Ibu bisa menebus di apotek lain dan ibu dapat mengambil kembali sebanyak 2 kali, Bu. Jadi ibu punya kesempatan 2 kali lagi untuk mengambil obat tersebut. Berarti saya perlu obat ini lama ya, minum obatnya ya? Iya, Bu, untuk mengatasi nyeri tadi. Oke. Nah, saya konfirmasi ulang lagi ya, Bu. Pertama ada metronidazole 8 mg sehari 3 kali 1 tablet diminum setelah makan untuk obat nyeri. Kemudian ada Norodex sehari 1 kali 1 tablet diminum setelah makan juga pada siang hari untuk vitamin. Kemudian ada meloxicam 15 mg diminum sehari 2 kali 1 tablet setelah makan juga untuk obat nyeri. Dan juga ada lansoprazol sehari 2 kali 1 tablet sebelum makan, 30 menit sebelum makan. Untuk pasien atas nama Ibu Ardila usia 53 tahun ya, Bu. Iya betul. Baik, Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Udah cukup itu aja. Terima kasih ya. Sudah jelas, baik Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu untuk kedatangannya. Semoga Ibu lekas sembuh. Terima kasih. Iya.